banget dan langsung dong mata saya bengkak, udah pusing, lemes banget, dan parahnya jantung saya pun langsung bergetar, getarnya tuh berdebak. Terus saya konsul lagi dong ke dokter yang saya pertama kali ke sana, dan ternyata pas saya USG lagi ternyata udah gini guys. Oh no. Udah di bawah banget kan guys, bisa kelihatan. Saya sedih dong, kepikiran banget pokoknya. Karena awalnya tuh saya melihat gitu, saya bahagia banget. Tapi ternyata udah kayak gini, saya sedih banget. Pokoknya nggak tahu lah perasaan. Pokoknya aduh, separuh nyawa hilang tuh bener-bener kayak gitu guys. Gak bisa diungkapin kata-kata gitu ya. Terus saya ngelamun, nangis, cuman bisa kayak gitu doang. Sampai suami saya juga terus ngenangin, udah kamu kuat yang kamu kuat, udah gak apa-apa, bukan rezekinya, mudah-mudahan nanti kita bisa gitu ya, bisa punya anak dan sehat, kuat gitu kan. Terus 2 hari kemudian adalah tetangga yang nengok ke sini kan, ada tetangga yang nengok ke sini. Dan ternyata si ibu-ibu satunya tuh kayak katanya bisa gitu kan, bisa lamun sahur orang Sunda nama tiasa ngurut gitu kan. Terus saya itu dirasa-rasain sama beliau gitu kan, dilihat gitu. Ternyata emang janinnya udah ke bawah gitu kan, udah ke bawah. Tapi kata si ibu itu tuh janinnya tuh kuat, cuman sayanya lemah kandungan kayak gitu. Terus kan saya diurut gitu sampai sakit banget, diurutnya tuh sakit banget. Katanya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan soalnya janinnya tuh kuat banget, katanya kayak gitu kan. Terus saya nurut aja gitu kan, karena saya pengen yang terbaik gitu kan. Terus saya nunggu, saya sampai nangis karena sakitnya yang astagfirullahaladzim, yang luar biasa banget gitu kan sakitnya tuh. Tapi saya nahan gitu kan, karena saya pengen yang terbaik dan pengen nyelamatin gitu kan janin saya gitu kan. Tapi ternyata pas udah diurut kayak gitu, ternyata makin banyak dong darahnya, makin banyak banget sampai gonta-ganti baju, berlumuran darah, sampai ke kasur juga banyak darah. Dan alhasil suami yang harus nyuci karena saya harus bed rest. Katanya saya harus bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lagi, harus tiduran aja gitu kan. Saya nurut ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan katanya gitu kan. Tapi ternyata yang saya rasain, ternyata dari sana makin banyak banget dong darahnya, makin banyak banget darah, gonta-ganti terus optek, pembalut kayak gitu ya. Terus keluar ada yang gerinjel gitu, kayak yang hancur janin gitu. Tapi saya masih positive thinking, oh, mungkin itu cuma darah gumpal aja kali ya. Soalnya kan ibu itu banyak yang bilang sama saya, ada juga loh yang hamil tapi head. Makanya saya positive thinking dong, insya Allah saya bisa buat mertahanin apapun akan saya lakuin gitu kan, buat mertahanin janin ini. Banyak banget yang bilang kayak gitu, makin positif dong. Oh mungkin ini ya gumpalan darah doang gitu kan, jadi nggak mikir negatif kayak gimana kan. Soalnya pas saya kontrol lagi ke dokter itu kan, dokter bilang nanti 2 minggu aja ya di kesini lagi. Kalau emang 2 minggu udah negatif harus kuret katanya gitu kan. Jadi dokter nggak nyaranin buat langsung dikuret, tapi nunggu dulu waktu baru bisa kuret gitu kan. Dari sana tuh saya positif banget kan, oh mungkin bisa bertahan gitu kan. Terus aja kayak gitu positif thinking aja, nggak pernah negatif, nggak pernah seuzon sama orang gitu kan. Terus makin banyak suami nyaranin, yuk ya kita ke dokter katanya gitu kan. Soalnya saya tes pack lagi lah kan, yang kedua coba deh tes pack lagi. Terus katanya gitu banyak yang nyaranin buat tes pack lagi, dan saya tes pack lagi gitu kan. Dan hasilnya tuh kecewa banget dong. Hasil jadi negatif. Oh, no. Jadi cuman garis 1 doang.
jadi hancur banget. Berarti ini kan udah fix ya keguguran gitu kan. Suami juga udah ini mah udah keguguran, udah kita langsung aja ke dokter kayak gitu Kak. Langsung aja kita ke dokter. Terus tapi saya nggak ke dokter yang itu lagi gitu kan, soalnya saya gimana ya, jadi nggak srek gitu kan, soalnya dokternya tuh nggak ngejelasin kayak gimana, cuman bilang 2 minggu lagi baru harus kuret, terus nggak ngejelasin gimana, jadi kan saya juga bingung ya, saya keguguran atau enggak gitu kan. Saya ngerasain mules selama berhari-hari, saya ngerasain mules terus-terusan, tapi saya masih bisa tahan gitu kan, meskipun suami bilang ayo yang kita mending harus kuret aja langsung, tapi saya terus-terusan buat saya pertahanin gitu kan, semoga saya bisa bertahan gitu kan. Terus saya ke dokter lagi, ternyata kayak gini dong, astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi itu kayak gini, dan dokter bilang ini keguguran dan ini tinggal plasentanya aja Bu, kayaknya kayak gitu kan. Dan ini cuma plasentanya aja, jadi harus nyaranin buat saya kuret, dan alhasil saya kuret dong. Pokoknya saya tuh nggak gimana ya, perasaannya udahlah nurut aja gitu kan, karena udah kayak nggak ada nyawa lagi gitu kan. Pas tahu saya keguguran itu, pas tahu kenyataannya dari dokter saya keguguran di sana, saya makin sakit banget, dan dokter nyaranin harus segera kuret, tapi saya belum siap. Dan alhasil besoknya saya langsung kuret pagi-pagi, saya kesana ke dokter buat kuret. Udah panik dong. Dan pas di sana saya dikasih, terus kan sama perawatnya tuh saya disuruh baring gitu kan, disuruh tiduran buat meriksa udah ada pembukaan atau belum gitu kan. Ternyata belum ada pembukaan. Terus tetenya ngolesin gitu kan di kemaluan sama di anus saya tuh diolesin, katanya buat pembukaan gitulah. Saya nggak ngerti, soalnya kan nggak bilang itu obat atau gimana gitu kan. Saya udah panik banget, saya udah takut banget, udah ngebayangin di kuret tuh kayak gimana, aduh pokoknya udah campur aduk banget. Dan setelah udah dios gitu, setelah beberapa menit kemudian ya langsung dong lemes banget, gak enak banget perasaannya, pokoknya mah panik banget lah gitu kan. Terus saya bilang sama suami, yang kok lemes ya kayak gitu kan. Terus saya bilang, udah tarik napas, jangan dipikirin, gak sakit kok, kuret gak sakit. Bukan, ini mah beda, kata saya kan gitu, ini mah beda yang bukan gitu. Saya mau dari tadi juga udah relax banget gitu kan, udah ikhlas banget gitu kan, gak mikir. Cuman emang langsung ngedadak drop banget, langsung lemes banget, dan langsung dong mata saya bengkak, udah pusing, lemes banget. Dan parahnya jantung saya pun langsung getarnya tuh berdebarnya tuh kenceng banget gitu kan, sampai lemes banget. Dan saya dan langsung pengen buang air besar ya. Terus pas saya buang air besar, ternyata kan cuma cairan aja yang keluar, dan udah itu keluar saya langsung lemes dong, drop banget. Saya tuh drop sedrop-dropnya pokoknya. Dan itu yang pertama kalinya yang saya rasain. Saya juga bingung kenapa kok bisa kayak gini ya, soalnya saya tuh belum pernah loh kayak gini gitu kan, belum pernah ngerasain kayak gini. Terus suami juga panik kan, langsung panik, soalnya lihat saya langsung saya nguatin diri banget gitu kan, udah pokoknya perasaan tuh gak karuan banget pokoknya gitu kan. Sampai saya drop, terus si perawatnya juga nanganin banget ya, dan masya Allahnya tuh baik banget gitu kan, ngelihat saya drop kayak gitu tapi nggak dibiarin, tapi terus ditenangin, terus dilayanin dengan baik gitu kan. Sampai si teteh yang ngolesin itunya juga panik, soalnya kan ngelihat saya drop banget gitu kan, yang harusnya dikuret pertama jadi yang terakhir, dan harus nunggu saya rada
rada siuman dulu gitu kan. Terus disuntik lah sama perawatnya, disuntik beberapa kali, nggak mempan kan di tangan, udah banyak banget suntikan, dan akhirnya dibokong. Saya disuntik gitu kan, saya disuntik masih parah banget dong, saya lemes banget, dan ada sesek gitu kan, nambah ada sesek di sana kan. Saya makin panik, suami juga makin panik gitu kan. Terus saya udah tiduran, udah lemes, udah dingin banget, pokoknya dingin banget pokoknya. Padahal saya itu kan pakai jaket gitu kan, udah itu, tapi langsung mendadak dingin banget. Kaki saya juga udah pada dingin, saya lemes, udah sesek, terus jantung makin getar gitu kan. Saya makin lemes, suami makin panik. Terus suami bilang, udahlah kita pulang, kita ke rumah sakit atau ke dokter yang biasa saya ke sana gitu kan. Terus bilang ke perawatnya yang satu lagi, cuman perawatnya gak ngizinin, soalnya takutnya ada pendarahan di rumah, makanya saya nggak jadi pulang, saya di sana. Suami makin panik dong, ngelihat saya udah gak berdaya banget gitu kan. Dan pas lagi keadaan kondisi saya lagi gitu, saya harus kuret. Dalam kondisi saya kuret itu, saya gak dibius sama sekali, gak diapa-apain sama sekali, dalam keadaan normal. Tapi saya lagi drop gitu kan, saya kondisinya lagi drop karena mungkin ada alergi obat yang obatnya tinggi. Saya gak tahu ya kalau saya itu dikasih obat. Kalau awalnya saya ditanya ada alergi obat gak atau ada gimana gak, pasti saya langsung bilang dong, karena emang saya punya alergi obat, cuman gak separah waktu itu gitu kan. Paling cuman bentol doang atau gatal doang kayak gitu. Tapi waktu itu tuh pokoknya dahsyat banget lah pokoknya gitu kan. Alhamdulillahnya saya sekarang udah sehat, makanya saya bisa sharing-sharing gitu kan. Siapa tahu aja bunda-bunda di sana ada yang ngalamin atau mau kuret atau gimana, jangan takut buat kuret, karena kuret itu nggak kenapa-kenapa, tapi tetap harus diperhatiin dan harus bilang kalau punya alergi obat, harus bilang meskipun gak ditanya, soalnya ini pengalaman pribadi banget. Jadi takutnya kayak gitu, tapi alhamdulillah saya kuat karena suami, dibuatin sama suami, dan perawatnya juga baik banget, dilayani dengan baik banget gitu kan. Pas saya ngerasain di kuret itu, masya Allah, pokoknya nikmat banget. Ya bisa, ya nggak sakit gimana sih, nikmat, pokoknya nikmat seorang istri itu, masya Allah pokoknya kan kayak gitu. Jadi pengalaman saya tuh kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu yang, buat bunda-bunda gitu kan, buat yang gimana ya, ragu gitu kan, udah telat terus dites tapi garis test packnya masih samar, harus cepet-cepet ke dokter biar dikasih obat penguat. Cuman saya saranin buat datang ke dokternya tuh yang bagus, yang emang udah profesional, yang emang udah bener-bener banget gitu, udah dipercaya banget gitu kan, biar gak salah gitu. Jadi ini tuh pengalaman pribadi saya. Jadi buat bunda-bunda yang punya pengalaman seperti saya, bisa sharing-sharing di kolom komentar, atau mau nanya-nanya gimana-gimananya bisa di sharing-sharing di kolom komentar ya bun. Jadi kayak gitu ya pengalaman saya dari test pack garis 2 samar sampai ke negatif, dan alhamdulillah ternyata itu positif. Dan ya meskipun harus keguguran, tapi saya percaya ini tuh ada hikmahnya, semuanya tuh pasti ada hikmahnya, dan ini tuh pasti yang terbaik yang dikasih sama Allah buat saya dan suami. Dan semoga, minta doanya ya bun, semoga kami bisa secepatnya buat dikasih pengganti yang lebih baik lagi, yang lebih sehat, yang lebih kuat gitu kan, kesayangannya kuat, janinnya kuat, pokoknya minta doa yang baik-baik aja buat kami. Semoga bunda-bunda yang lagi menunggu garis 2 gitu kan, semoga Allah percaya buat dikasih rezekinya untuk di tahun ini bisa
garis 2 ya bun. Dan yang lagi menanti momongan, semoga Allah kasih yang lebih baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya jangan capek buat berdoa, buat berikhtiar pokoknya. Jadi kayak gitu ya bun. Jadi ini pengalaman pribadi saya yang sangat luar biasa sih bagi saya, karena ini tuh pengalaman pertama kalinya dalam hidup saya gitu kan. Jadi udah ya saya juga bingung ya bun kalau udah lama-lama kayak gini. Jadi udah kayak gitu aja ya bun dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang mau tanya-tanya atau gimana-gimana, bisa mampir ke IG atau bisa kolom komentar. Dan saya minta buat subscribe-nya ya guys, buat subscribe, like, dan komennya di AlfiGNA. Semoga ini tuh berfaedah, bermanfaat buat ibu-ibu dan buat semua yang lagi menantikan momongan, yang lagi menantikan garis 2, atau yang lagi bersedih karena keguguran, harus kuret atau itu. Jadi semoga ini tuh bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya ya bun. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.